Di Tribuners, wawancara dengan salah satu anggota Bawaslu Trenggalek terkait pengawasan selama pencocokan dan penelitian data yang akan digunakan, data pemilih yang akan digunakan dalam pemilu 2024, baik itu Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Bawaslu Kabupaten Trenggalek beserta jajarannya di level Panwaslu Kecamatan sampai Panwaslu Kelurahan Desa kemarin sudah melakukan apel kesiapan pengawasan, pencocokan dan penelitian penyusunan data pemilu 2024 secara serentak di 14 kecamatan bersama masing-masing PKD di wilayahnya. Sebelumnya kita juga sudah melakukan bimbingan teknis terkait dengan pengawasan COVID bersama pengasuhan beserta staf. Pada pengawasan kali ini kita memastikan hak pilih benar-benar terakomodasi. Itu yang paling utama. Metode pengawasan dan PD-nya bisa berubah, berinovasi kreatif, tapi prinsip dan tujuan tetap, yaitu memastikan hak pilih. Jumlah pengawas kami memang untuk PKD sesuai dengan jumlah desa ada 157, sedangkan Pantarleh itu kan menyesuaikan jumlah TPS. Oleh karena itu kami tetap bersinergi, berkolaborasi secara maksimal untuk memaksimalkan pengawasan kami. Jadi pada dasarnya prinsip utama pengawasan ada beberapa metode yang bisa kita inovasikan, bisa kita kolaborasikan dengan berbagai macam pihak. Walaupun SDM pengawas di tingkat pengaturan desa 1, tapi kami memiliki metode dan strategi pengawasan untuk memaksimalkannya. Misalnya pada minggu pertama kita melakukan pengawasan secara melekat. Jadi artinya PKD nanti membersamai Pantarleh sesuai dengan tingkat kemampuan di masing-masing daerah. Ya. Kemudian pengawasan melekat pun juga tidak lanjut dengan pengawasan tidak melekat. Artinya bisa melalui koordinasi komunikasi dengan Pantarleh yang lain yang belum dibersamai. Minggu kedua, nantinya kami juga akan melakukan uji petik dari lokasi yang dianggap belum terjangkau, dan itu nanti akan dilakukan uji petik. Dari itu nanti kita bisa menganalisa sejauh mana akurasi data yang telah dilakukan Capit oleh Pantarleh. Seperti itu. Fokus sendiri dari pengawasan apa saja, dan kerawanan seperti apa sih? Kerawanan diantaranya berkaitan dengan pemilih yang tidak memenuhi syarat harus dicoret, yaitu kerawanannya. Kemudian diantaranya pemilih yang sudah alih status, yang tadinya belum menjadi TNI menjadi TNI, kemudian yang tadinya umur di bawah 17 tahun tapi sudah menikah kan sudah memenuhi syarat. Di antaranya itu kita harus pastikan hak pilihnya. Jadi fokus utama kita memastikan hak pilih. Fokus utama. Nah, untuk berkaca di tahun 2019, temuan apa saja yang ada di Coklit? Kemarin berdasarkan tahun 2019 ada beberapa temuan, di antaranya masih terdapat dalam daftar pemilih yang sudah dilakukan rapid, yaitu WNA dan seterusnya. Itu diantaranya itu. Kemudian daftar pemilih yang sudah meninggal dan juga daftar pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat itu masih ditemukan pada pemilu sebelumnya. Maka pada pemilu kali ini semaksimal mungkin kita lakukan upaya pencegahan sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak perlu dimasukkan di dalam daftar. Dari 14 kecamatan, kerawanan temuan itu ada di mana saja dari peta Bawaslu? Untuk hari pertama kita belum bisa memastikan, karena hari pertama kemarin itu secara serentak Pantarleh juga barusan dilantik dan juga sekaligus di BIMTEK. Sampai tadi malam kita juga memantau tahap awal berdasarkan informasi dari kecamatan melalui Panwaslu Kecamatan dari PKD. Pantarleh masih melakukan koordinasi awal dengan RT RW untuk melakukan Capit. Itu informasi yang pertama. Itu berkaitan dengan kepastian bahwa tanggal 12 itu harus ada proses Capit. Berdasarkan informasi itu, jadi Pantarleh sudah melakukan BIMTEK, artinya mereka sudah di BIMTEK, mereka juga sudah mendapatkan SK, itu harus dipastikan dulu. Nah,
Pantarlih benar-benar sudah secara legalitasnya sudah terpenuhi, mendapatkan SK. Kemudian Pantarlih dari sisi kemampuan juga harus mendapatkan bimtek pengarahan dan juga mendapatkan dokumen kerja yang mereka harus gunakan dalam waktu melakukan Pantarlih. Itu dipastikan oleh teman-teman PKD yang ada di lapangan. Kalau ada temuan Pak, semisal tindak lanjutnya dari teman tersebut. Oke, ada mekanisme di dalam menangani pelanggaran. Yang pertama, ketika dirasa itu ada hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran, maka nanti bisa dilakukan saran perbaikan. Nah, dari saran perbaikan ini kita dikasih kesempatan, mengasih kesempatan kepada Pantarlih, misalnya jajaran BPS, BPK dan juga KPU untuk melakukan perbaikan, dirasa perlu dilakukan perbaikan. Kalau nantinya saran perbaikan tidak ditindaklanjuti, maka akan kita proses pada penanganan pelanggaran. Pak, kalau temuan-temuan tersebut biasanya ditemukan saat itu juga atau misalnya habis uji petik atau kapan sih Pak? Maksudnya Kalau ada temuan misalnya, biasanya itu ditemukan pada hari itu juga coklit ataukah setelah uji petik atau kapan biasanya Pak? kapanpun temuan itu sifatnya kan bisa ditemukan kapan saja ya, tidak hanya pada waktu coklit, bahkan setelah coklit pun dirasa ada temuan yang harus ditindaklanjuti, maka harus ditindaklanjuti. Seperti itu. Jadi ini sifatnya tidak harus saklek pada waktu coklit, bahkan pasca coklit pun dirasa ketika menemukan hal-hal yang belum sesuai maka harus diluruskan. Seperti itu. Terkait pelaksanaan coklit Gimana? terkait pelaksanaan coklit Start mulai tanggal 12 kemarin, itu berdasarkan PKPU yang terbaru. Kemarin ini perubahannya sangat dinamis karena terkait dengan jadwal bagangnya itu kan ranah KPU. Kita cuma memastikan KPU mematuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukannya. Yang terbaru perubahannya itu PKPU 7 tahun 2023. Itu mulai tanggal 12.